Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ini kita masuk di topik yang baru, yakni tentang an-nakiratu wal ma'rifah. Tentang nakirah dan ma'rifah. Ya, terakhir kita bahas tentang asmaul lazilah yang syarif ya. Sekarang kita lihat nakirah dan ma'rifah. Al-ismu dorban. Isim itu ada dua macam. Ini dari segi nakirah dan ma'rifah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dunya wal akhirah. Al-ismu darban. Ahaduhuma an-nakirah wa hiya al-asl wa hiya kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar ka rajulin wa farasin ila akhirih. Isim ada dua macam. Yang pertama adalah an-nakirah dan ini merupakan asal. Asalnya isim itu nakirah. Yaitu apa nakirah itu wa hiya kullu ismin sya'i'in fi jinsi. Yaitu semua isim yang mencakup dalam jenisnya. Artinya ketika dia disebut berarti dia mencakup seluruh jenisnya. La yakhtassu bihi wahid, tidak terkhususkan dengannya satu pun. Maksudnya dari komponen jenisnya. Ya, duna akhar tanpa yang lainnya. Nanti kalau kita sebut dia secara lafaz, maka dia mencakup seluruh komponen isim tersebut. Ya, yang ada dalam jenis yang sama. Karajulin wa faras. Seperti lafaz rojul. Kalau disebut rojul, arti harfiahnya seorang laki-laki, maka itu bisa mengenai laki-laki manapun tanpa ada penghususan kepada komponen tertentu. Itu nakirah. Demikian pula kalau kita sebut faras, kuda, maka dia juga mencakup seluruh komponen jenis kuda. Kuda apapun dapat disebut faras. Contoh yang lain wa kitab, ya. Lafaz kitab. Misalnya ada orang berkata, "Atini kitaban, berikan aku kitab." Gunakan redaksi nakirah. Maka kitab apapun yang diberikan kepadanya itu sudah memenuhi permintaan tersebut. Yang penting kitab. Mau kitab berwarna merah, hitam, putih, ya, mau kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, apapun itu. Yang penting bisa disebut kitab. Maka itu sudah memenuhi permintaan dalam kalimat tersebut. Karena memang ketika disebut kata nakirah berarti dia bisa bermakna apapun yang ada dalam jenis kata tersebut tanpa ada pengkhususan kepada bagian tertentu. Sini beliau sampaikan takribnya ya. Wa takribuha ilal fahm, pendekatannya dalam pemahaman, artinya untuk memudahkan kita memahami, ayuqal dikatakan an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaih. Nakirah itu semua apa yang dapat masuk alif lam padanya. Ini alif lam yang memberi pengaruh ya, muassirin. Alif lam yang al-muassir. Maka semuanya disebut nakirah. Ya, seperti tadi lapas kitab, ya, faros, rojul itu semuanya bisa diberi alif lam al-muassirah. Misalnya menjadi al-kitab, al-faros, al-rajul.
Itu mudahnya. Karojulin, di sini contohnya karojulin wa mra'atin wa thawb. Kata rojul bisa diberi alif lam menjadi ar-rajul, imra'ah menjadi al-mar'ah, kemudian thawb menjadi as-thawb. Kemudian au bisa juga ya, atau kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lam alaih. Ini atau semua yang bisa menempati posisi kata yang dapat dimasuki oleh alif lam. Kazi seperti lafaz zi. Sebetulnya lafaz zi atau zu itu kan tidak bisa diberi alif lam. Tapi dia menempati posisi kata yang dapat diberi alif lam. Zu atau zi itu atau za itu kan maknanya sahib. Ya, di mana sahib, pemilik. Zul kifl, zul fikar, ya. Zul jalali wal ikram. Zul di situ artinya pemilik. Zulkarnain. Kalau lafaz semacam itu, ya, lafaz zu yang bermakna yang bermakna sohib, ya, itu ya, bisa disebut nakirah. Meskipun tidak bisa diberi alif lam. Ya, yang artinya sohib, ya, pemilik. Itu jenis yang pertama, nakirah. Yang kedua, wator busanil ma'rif. Jenis yang kedua adalah al-ma'rifah. Wahia sittatu anwa, yaitu ada 6 macam. Yang pertama adalah al-mudmar. Isim bomir. Isim domir, ya. Wa huwa a'rafuha, dan ini yang dianggap paling ma'rifah dari semua jenis isim ma'rifah yang 6 itu, yang dianggap paling tinggi tingkat ma'rifahnya itu adalah domir. Ini menurut jumhur, ya, jumhur ahli bahasa. Kemudian yang kedua, sumal alam. Kemudian al-alam, kata yang digunakan untuk menyebut nama, ya. Nama orang, nama benda. Kalau bendanya dikasih nama, ya. Nama tempat dan sebagainya. Sumas sumasmul isyarah. Kemudian isim isyarah. Kaza, zalika, ya, dan sebagainya. Sumal mausul. Kemudian isim mausul. Allazi, allati, ya, dan semisalnya. Sumal mu'arrafu bil adah. Kemudian isim yang dima'rifahkan dengan kata tugas tertentu. Misalnya dikasih alif lam, ya, tadi dan nakirah diberi alif lam, maka jadilah dia ma'rifah. Contoh, ya. Maka itu juga masuk ma'rifah dalam kategori yang kelima, ya. Kemudian yang terakhir, wasadi summa udhifa ila wahidin minha. Apa saja yang disandarkan kepada salah satu dari yang 5 itu. 5 di atas itu. Kecuali domir, ya. Nah, domir itu tidak disandari. Jadi misalnya dia sandar kepada isim alam. Misalnya lafaz bait. Bait artinya rumah, ya. Sandarkan kepada orang yang bernama Zaid. Baitu Zaidin. Baitnya menjadi arifah. Nah, demikian pula dengan isim yang lain. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaih. Dia berada pada posisi tingkatan
kata yang dia disandarkan kepada kata itu, kepada mudhof ilaihinya. Jadi kalau dia disandarkan tadi kepada alam, berarti tingkat ma'rifahnya sama dengan tingkatan kedua, ya, tingkatan alam. Kalau dia disandarkan pada isim yang beralif lam, ya, ma'rifahnya karena alif lam bil adah tadi, maka levelnya level terakhir itu tadi. Jadi tingkatannya begitu ya. Kecuali ilal mudhaf ila dhamir, kecuali yang disandarkan kepada dhamir. Dhamir, dhamir itu bukan tidak bisa diidhofahkan, boleh ya. Tapi maksudnya dari segi tingkatan ya. Tingkatannya itu tidak sama dengan tingkatan idhofah dhamir, apa tidak sama dengan tingkatan dhamir yang dianggap tadi paling tinggi. Jadi kalau diidhofahkan satu kata kepada dhamir, maka levelnya sama dengan alam. Level kedua ya. Ini fa'innahu fi rutbatil alam. Dia berada pada tingkatan alam. Bisa dipahami ya? Tadi kan ada 5. Ya. 5 macam. Selain yang keenam ya. 6 itu kan yang disandarkan kepada ma'rifah lain. Nah, 5 ini sudah sesuai tingkatannya. Paling tinggi adalah dhamir, kemudian alam, kemudian apa? Syarah, mausul, dan yang terakhir apa? Yang bukan al mu'arrafu bil ada. Yang dimakrifahkan karena ada kata tertentu. Misalnya dikasih alif lam lah, ya. Nah, itu sudah sesuai urutan tingkat. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah yang disandarkan. Dia ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah. Mudhaf ilaihinya ma'rifah. Maka tingkatannya mengikuti tingkatan mudhaf ilaihinya. Kecuali kalau dia disandarkan kepada dhamir. Nah, kalau disandarkan kepada dhamir, tingkatannya bukan tingkatan satu, tapi tingkatannya ikut kepada alam. Bisa dipahami ya? Kemudian ada tambahan wa yustasna mimma zukira. Dikecualikan dari apa yang disebutkan tadi, ya, itu adalah ismullah taala. Nama Allah taala. Nama Allah taala itu sebetulnya kan alam. Innahu alam. Ya, sebetulnya dia alam. Tetapi secara tingkatan dianggap sebagai yang paling marifah. Jadi bukan tingkatannya sama dengan tingkatan ma'rifah sebagai al-alam. Level 2 bukan. Jadi lafaz Allah itu disebut di sini ya, oleh beliau wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'. Kata yang paling ma'rifah ya berdasarkan ijma'. Itu pembahasan ringkas tentang nakiratu wal. Ada yang mau didiskusikan di sini? Ini sebetulnya pengantar ya, karena nanti masing-masing itu dibahas lagi detail ya, tentang apa itu domir, kemudian bagaimana dengan apa namanya alam ya. Itu ada pembahasan lagi secara lebih rinci di belakang. Jadi ini pengantar ya, bahasan tentang ma'rif nakiratul ma'rif. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, ini saya tambahkan sedikit ya di kaitan dengan lafzul jalalah atau ismullah tadi, lafaz Allah sebagai a'raful ma'arifi bil ijma' itu ada kisah yang biasa diceritakan ya, dalam kitab I'rabul Quran karya Syihab ya, Syihab Al-Halabi tentang Sibawai, salah satu ulama terkemuka dalam
ilmu lugah ya bahasa Arab. Ceritakan situ bahwa anas Sibawai ru'ya fil manam. Sibawai itu di ditampakkan, diperlihatkan ya, di dalam mimpi. Wakila ma fa'alallahu bika, ditanya apa yang Allah lakukan padamu. Maka lalu Sibawai berkata, ada khalani al jannah, Allah memasukkanku ke dalam jannah. Wakila lahu bimaza, lalu ada yang bertanya, kenapa? Kenapa bisa engkau dimasukkan ke dalam jannah? Kemudian Sibawai menjawab, qal biqauli annasmahu a'raful ma'arif. Karena kaul ya, kaulnya beliau ya, Imam Sibawai yang mengatakan bahwa nama Allah itu sebagai a'raful ma'arif, sebagai ma'rifah yang paling tinggi. Itu diantara kisah yang masyhur tentang lafzul jalalah sebagai a'raful ma'arif. Eh, Allahu a'lam. Sudah? Nomor sampai ini? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pertemuan ringkas kita pada sore hari ini. Insyaallah nanti untuk perincian domir, alam dan seterusnya ya kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.